Keluarga yang bahagia ini tentu secara kebutuhan adalah menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia, di mana manusia pada hakikatnya butuh berkeluarga. Ya, secara normal manusia butuh berkeluarga, sebagaimana yang kita tahu Nabiullah Adam alaihissalam ketika diberikan nikmat di surga dengan segala kelengkapan dan kemewahannya, namun ya Allah Maha mengetahui ada bagian dari jiwanya fitrah sebagai seorang hamba yang tidak bisa sendirian merasakan nikmat tersebut. Makanya diberikanlah yang namanya diciptakanlah Hawa dari bagian tubuhnya, dari tulang rusuknya, ya, di mana sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inilah awal mula penciptaan wanita, khuliqat mar'atu min dila', ya, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Maksud dari hadis ini adalah Bunda Hawa yang pertama kali diciptakan lewat tulang rusuknya Nabi Adam, dan itulah yang menemani Nabi Adam mendapatkan nikmat di surga. Mereka menjalani kehidupan bahtera rumah tangga pertama di surga. Jadi kita sama-sama menyadari bahwa betapa berkeluarga adalah pelengkap atas segala nikmat yang lain. Makanya jomblo itu kalau punya uang banyak tetap merasa gelisah, ya. Mau jalan-jalan kemana juga bingung, ya. Ya, ternyata bukan masalah jalan-jalan kemananya, tapi dengan siapanya ini, ya. Bukan masalah makan yang nikmat, ya, dengan postingannya saya menghabiskan mungkin makanan dengan segala menu yang dihabiskan. Masalahnya adalah makan dengan siapanya ini, ya. Makan sepiring berdua, ya, dengan menu seadanya menjadi suatu nikmat yang luar biasa. Ini tidak kita pungkiri. Jadi betapa berkeluarga adalah menjadi bagian dari kebahagiaan dari setiap manusia. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa berkeluarga yang kalau sekadar memiliki pasangan, namun justru di dalamnya tidak mendapatkan kebahagiaan, bahkan ada yang berumah tangga justru menghasilkan hanya derayan air mata, psikis yang tersiksa, justru tekanan batin, itu juga yang mungkin malah menjadikan kehidupan kita menjadi tidak merasakan bahagia. Maka kita harus juga menyadari bahwa keluarga yang kita maksud adalah keluarga yang mampu memberikan ketenangan, karena hakikatnya sebagaimana yang Allah sebutkan saat manusia, ya, menikah sebagai awal berkeluarga, Allah jadikan, ya, bagaimana berkeluarga dengan memiliki pasangan itu mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana firman surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar nih di dalam majelis akad nikah, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, dan di antara tanda-tanda ciptaan ayat-ayat Allah, kami ciptakan bagimu, ya, seorang pasangan, ya, azwajan. Agar apa diciptakan pasangan? Litaskunu ilaiha, agar kamu merasakan bahagia, merasakan sakinah kepadanya. Dan kata sakinah ini sejatinya, ya, memiliki makna, diantaranya makna betah berada dengannya. Betapa, ya, kita berharap keluarga mampu membuat seseorang merasakan betah. Karena makna sakinah itu berakar kata dari kata sakan. Dan sakan itu disebutkan surat An-Nahl 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakan. Dan Allah menjadikan rumah-rumah mereka sebagai sakan alias tempat tinggal. Sehingga kalau kita simpulkan sakinah, orang yang identik berada dan betah berada di tempat tinggal. Ya, sehingga kalau kita dalam hal ini, ya, selalu merasa nyaman, terutama dalam konsep work from home gitu, ya, merasa aduh alhamdulillah, ya meskipun pandemi justru kita tetap bekerja di rumah saja dan kita merasa bahagia berada di rumah, itu tanda sakinah. Makanya sakinah orang yang betah berada di rumah. Ya, kalau dia di kantor itu biasanya cirinya selalu melirik jam dinding pengen pulang gitu. Ini kan jam kayak rusak, jadi tadi nggak bergerak, kapan pulangnya? Ya, dan itu adalah tidak kita anggap sebagai hal yang salah. Justru itu adalah buah dari perasaan sakinah. Kalau dia ditugaskan keluar kota, biasanya biaya paling bekak tuh pulsa dan kuota. Ya, bukan sekedar karena dia pengen update status, tapi juga ingin terhubung ke rumah. Merasa gelisah gitu kalau nggak ada bos satu kota. Itu lagi-lagi sakinah.
Sakinah itu perasaan ingin selalu orientasi ingin pulang. Ditawarkan bos misalnya untuk makan malam bersama kru dan bersama teman-teman, dia itu kalau nggak penting-penting amat dia nggak mau ikut. Kenapa? Karena makan bersama dan keluarga menjadi sesuatu yang menyenangkan. Lagi-lagi karena sakinah. Bahkan itulah yang kita kenal sebagai magnet ya, keluarga sakinah, perasaan merasakan kebahagiaan yang sejatinya membuat dia merasa betah. Makanya husnuzon ya, kalau ada teman kita yang selalu datang terlambat ke kantor ya, itu karena sakinah ya, karena magnetnya sakinah itu membuat tuh ada aja alasannya. Baru berangkat 3 langkah, ya Allah belum cium kening istri. Berangkat ke parkiran, ya Allah belum peluk anak. Ada selalu magnet. Apakah karena rumahnya besar? Bukan. Apakah karena ada fasilitas kolam renangnya? Bukan. Tapi ada suatu perasaan, yaitu berada di rumah karena suasana bahagia yang dirasakan. Karena itulah berkeluarga yang membuat kita betah, itulah yang kita harapkan. Berikutnya ada al-mawaddah. Mawaddah secara singkat berakar kata dari kata wudda, yang intinya cinta yang membara, membuat seseorang dengan pasangan selalu ingin nempel. Sama seperti sakinah, tapi kalau dari sisi makna lainnya, mawaddah ada cinta yang membuat ingin selalu berdekatan secara fisik. Sehingga seringkali kita ingin selalu berdekatan, nempel dengan pasangan. Seorang istri ingin bersandar di bahu suami, ya. Kalau di bahu jalan kan dilarang ya, kalau di bahu suami silahkan. Nah itu yang membuat dia merasa ingin selalu bersandar. Itulah perasaan mawaddah. Berikutnya rahmah. Singkatnya rahmah itu adalah perasaan cinta yang membuat seseorang itu memahami kekurangan pasangannya, dan memuncullah kalimat I love you just the way you are, ya. Aku mencintai kamu ya apa adanya, bukan ada apanya. Nah, lingkaran perasaan inilah yang sejatinya menjadi dasar kita dalam berkeluarga. Bagaimana kita mendapatkan keluarga yang memberikan kebahagiaan yang diwujudkan dengan 3 kata tadi. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan rahmah itu. Tapi yang jadi masalah adalah kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini tentu bukanlah suatu cita-cita kita saja dalam berkeluarga. Ya, seorang mukmin memiliki cinta yang jauh lebih tinggi lagi, bahwa berkeluarga baginya bukan sekedar merasakan apa yang disebut kebahagiaan di dunia, tapi keluarga baginya adalah mampu juga mewujudkan kebahagiaan sejati, yaitu kelak mendapatkan fasilitas surga bersama di akhirat. Inilah nikmat yang sempurna. Bahwa nikmat yang sempurna seseorang itu Allah jadikan dirinya dan keluarganya kelak akan diberikan kebahagiaan di akhirat, kumpul bersama anggota keluarganya di surga. Bahkan inilah yang disebut the real family. Inilah yang disebut keluarga sejati. Keluarga sejati, keluarga yang bukan hanya berkumpul di dunia, tapi dia juga berkumpul di surga. Inilah yang wajib kita inginkan. Makanya bagi seorang mukmin tidak cukup kita lantas mengatakan ya yang penting bisa senang-senang di dunia. Bukan sekedar itu. Karena kesenangan dunia atau kebahagiaan di dunia yang kita raih dengan segala hal yang kita lakukan bisa jadi menipu kita. Kenapa disebut menipu? Karena bisa jadi malah melalaikan kita dari apa yang menjadi tugas pokok kita, berkumpul bersama di surga. Misalnya maaf ya, yang dia bangun adalah sekedar kedekatan yang dibangun antar keluarga, hanya program-program duniawi. Pagi misalnya ngajak jogging bersama, sah-sah saja gitu ya, jogging, olahraga. Siang mungkin diajak makan siang bersama ya, sambil nonton misalnya, kalau bukan pandemi kadang nonton bioskop bersama ya. Kemudian ketika azan berkumandang lewat itu tidak terasa bahwa ini sudah waktunya ibadah, tapi mereka hanya memikirkan yang penting bisa kebersamaan. Sore misalnya ya sang ayah saking begitu bahagianya mengajak seluruh anggota keluarga belanja, dipuaskanlah istri dan anaknya ke mal-mal terdekat. Ya ayahnya belikan ya handphone terbaru, ya pokoknya ayah fasilitasi. Dia merasa itulah wujud kebahagiaannya. Sang anak pun merasa berterima kasih. Malamnya diajak mungkin candlelight dinner ya di warteg terdekat ya, mungkin karena uangnya habis karena belanja gitu ya. Tapi yang jelas diajak makan bersama. Pagi, siang, sore, malam bersama. Tapi ketika setiap panggilan azan, telinga ini seolah-olah tidak mendengar.
Tidak ada satupun yang tergerak untuk mengatakan, ya kita sholat dulu. Bahkan ketika mungkin selesai makan bersama, kemudian pulang, ya mata udah ngantuk-ngantuk, bilangnya nanti aja di rumah. Ternyata begitu rumah ketiduran, bablas, subuh pun tidak dilakukan. Keluarga ini keluarga yang tertipu. Dia membangun kebahagiaan di dunia, tapi menggadaikan kebahagiaan di akhirat. Kelak di akhirat keluarga ini kocar kacir. Karena apa kocar kacir? Karena Allah justru membubarkannya, karena mereka tidak bisa berkumpul, karena melakukan hal yang tidak membuat mereka mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita tidak inginkan. Makanya kemesraannya Abu Thalib dan kemesraannya Abu Lahab dengan Ummu Jamil itu menjadi buah bibir. Sebagian orang menganggap, wih, masya Allah, ya mungkin iri gitu ya. Ya bagaimana Abu Lahab dengan istrinya kompak bersama, ya gandengan tangan, mereka saling mesra gitu ya. Sebagai relationship goals mampu membuat orang-orang sekitarnya iri. Tapi bagaimana ujung kehidupan rumah tangga mereka diceritakan juga oleh Al-Quran. Saya sulana ronzatal lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kami lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya pembawa kayu bakar. Justru mereka dilemparkan ke neraka. Maka kita dapati bahwa istri dan suami ini sebagai bagian keluarga, akhirnya ujung rumah tangganya ke neraka, waliyazubillah. Kita tidak ingin kebahagiaan itu kita rasakan sesaat di dunia saja. Kita ingin kebahagiaan itu selamanya. Karena kebahagiaan yang hakiki yang selamanya adalah ketika seseorang mendapatkan itu di akhirat. Kalau di dunia dalam hal ini ya ada keluarga yang mungkin ya secara konsep sepertinya jarang bersama, itu pun tidak bisa kita klaim pasti nggak bahagia, belum tentu. Bisa jadi mereka sedang membangun apa yang menjadi tujuan hakikinya kebahagiaan nanti di surga, yang itu disebabkan karena mereka memiliki visi hidup, disebabkan visi hidup itu membuat kadang-kadang mereka terpisah ya. Makanya saya ketika suatu hari pernah diminta ngisi kajian di para ayah-ayah pekerja tambang di Freeport ya, di ketinggian di 3.600 meter sekian di atas permukaan laut di Masjid Al-Araf di Gunung Grassberg ya, daerah Tembagapura ya. Ada seorang ayah yang saat ngisi kajian duha saat itu ya bercerita sambil menangis. Ya, dia langsung mengklaim bahwa keluarga saya berantakan. Ya, Ustaz. Maksudnya gimana? Ya, saya nggak tahu gimana ceritanya. Tapi dia intinya mengatakan berantakan itu, saya pikir suuzonnya keluarga yang bercerai. Ternyata bukan. Ya, dia hanya cerita bahwa saya bekerja di sini sudah 2 bulan. Ya, saya sudah terikat kontrak. Ya, istri saya seorang dokter yang sedang mengambil dinas untuk profesinya itu sedang ngambil S2 maksudnya di spesialisasi di Jakarta. Dan saya punya anak yang memang kami niatkan jadi penghafal Quran, Ustadz. Ya, dan sekarang sedang ngambil ya pesantren di Gresik ya, sedang menuntut ilmu Quran, dan adiknya yang nomor 2 ya lagi sedang sekolah Islam tinggal sama neneknya di Palembang. Jadi kebayang bapak di Papua, ibunya di Jakarta, anak pertama di Gresik, anak kedua di Palembang. Itu yang disebut sebagai berantakan. Dan dia ceritanya intinya menyebutkan ya itu kami ambil resikonya karena kami menyadari, anak-anak kami pun menyadari bahwa ini bagian dari tanggung jawab kami. Karena ibunya juga ingin berkhidmat untuk umat dengan dokter, saya pun bertanggung jawab dengan kontrak kerja saya di sini. Ya, anak saya juga ingin mengambil cita-cita jadi ulama gitu. Tapi kami boleh dibilang ya terpisah sampai 4 kota. Nah, kondisi ini mungkin sebagian orang akan nyinyir, wah keluarga berantakan. Tapi saya mencoba mengambil ibroh sambil mengatakan bahwa jika di dunia kita tidak bisa berkumpul karena ada situasi dan kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, maka pastikan kita berkumpul bersama di akhirat. Pastikan kita berkumpul bersama di akhirat. Memang hakikatnya yang nikmatnya itu adalah kumpul di dunia, kumpul di surga. Tapi pilihan terendahnya adalah kumpullah kita di surga, meskipun kadang di dunia jarang berkumpul, itu pilihan paling rendah. Tapi ini justru hakikat dari kebahagiaan.
Inilah hakikat dari kebahagiaan. Maka keluarga muslim itu mendambakan kebahagiaan itu lagi-lagi berpikirnya jauh dia ke depan, tidak sekedar dia berkumpul di dunia tapi berkumpul di surga. Itu yang kita harapkan. Nah, keluarga yang bagaimana yang kita harapkan? Keluarga yang akan berkumpul ya di dunia ya dan juga di akhirat adalah surga. Tentu kata kuncinya adalah keluarga yang sejak awal sesuai dengan bagaimana doa Rasulullah dalam kepada kepada orang yang sudah yang pertama kali menjalani kehidupan berkeluarga. Apa doa Rasulullah yang menjadi dasar kita untuk mengejar ini agar kebahagiaan itu muncul? Karena sejatinya sakinah, mawaddah dan rahmah yang tadi kami sebutkan itu, dia itu makmum, bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan asas. Sebab tujuan asas berkeluarga itu yang akan menggandeng, yang akan mengajak, bahkan mengundang datang ke sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah apa yang Rasulullah doakan kepada pengantin sebagai pintu awal mereka berkeluarga. Apa itu? Barakaulaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Disinilah kata kuncinya. Ternyata Rasulullah memulai doa kepada pengantin baru dan doa keberkahan. Maka keluarga yang bahagia dalam setiap hamba itu adalah keluarga yang diberkahi. Dan doa ini sejatinya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad sampaikan oleh sahabat Aqil bin Abi Thalib mengganti doa-doa yang sudah dilakukan oleh sebagian orang-orang jahiliyah, di mana orang-orang kaum jahiliyah kalau ada pengantin baru biasa mendoakan dengan doa yang saat ini mungkin terdengar familiar. Apa bunyi doanya yang disampaikan kepada setiap orang pengantin baru? Ya, biasanya di masa tersebut disampaikan oleh Aqil bin Abi Thalib, mereka terbiasa berdoa dengan kalimat birrifa iwal banin. Semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Semoga rukun-rukun dan banyak anak ya. Itu doa yang disampaikan. Suatu hari ketika Aqil bin Abi Thalib pertama kali menikah dengan seorang wanita dari Bani Jushaim, datanglah beberapa orang dari kaumnya yang mendatanginya seraya berdoa dan kalimat persis dengan apa yang diucapkan sebagian orang saat ini. Rukun-rukun banyak anak ya, birrifai wal banin. Dengan tegaslah karena dia tahu parameter kebahagiaan keluarga yang benar itu, apa yang dia katakan, la taf'alu dzalik. Jangan ngomong gitu dong. Jangan ucapin itu dong. Sampai kawannya merasa gak enak hati. Terus mana kuliah Abu Yazid, ya kunyahnya Abu Yazid. Terus kami harus ngomong apa Abu Yazid, ya? Kami harus bicara apa? Doakan yang benar itu ya bagaimana? Maka katakanlah barakalaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Itulah doa yang diajarkan Rasul pada kita. Masya Allah. Inilah yang harus kita pahami dulu. Kenapa kita jadikan ini sebagai pegangan pertama, berkah dulu? Karena bukannya rukun dulu yang kita cari. Lagi-lagi kalau rukun yang kita cari, maka kita akan terjebak kepada kebahagiaan semu. Rukunnya kayak Abu Jahal gitu. Supaya rukun, akhirnya ada kemaksiatan keluarga, di majalah daripada nanti istri kau ditegur ngambek. Ya, bisa ajak sholat ngambek, udahlah nggak usah. Bukan, justru bukan itu hakikatnya. Kemaksiatan yang dilakukannya itu harus kita tegaskan. Itulah yang harus kita jadikan sebagai parameter. Makanya bukan berarti rukun. Rukun itu memang kebahagiaan, tapi kalau nggak berkah malah bahaya. Dan perlu kita pahami, sejatinya keluarga dalam berkeluarga itu nggak bisa rukun terus-terusan. Bahwa keluarga terbaik yang menjadi rujukan kita, yaitu keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, itu mengalami konflik. Dan itu dialami oleh manusia terbaik, bahwa konflik bukanlah sesuatu yang kita hindari. Justru konflik adalah cara Allah untuk memberikan yang namanya ya, kematangan, bahkan sebuah gelar untuk naik kelasnya seorang di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi konflik itu ibarat bumbu yang membuat dinamika yang menarik, itu yang membuat kebahagiaan muncul. Jadi jangan menghindar dari konflik, bahkan boleh kita simpulkan bahwa menikah itu pasti konflik, ada konflik. Ya, resiko menikah itu konflik ya. Makanya ya beruntunglah jadi jomblo ya, nggak pernah konflik sama pasangan. Ya, yang ada konflik batin kan gitu. Jadi makanya nggak usah khawatir, konflik itu niscaya terjadi. Tapi konflik ketika dipegang oleh keluarga yang berkah, maka konflik itu akan menjadi ibarat
minuman jamu yang pahit dan akan menyehatkan. Tapi jika konflik itu tidak dipegang oleh keluarga yang berkah, maka konflik itu ibarat racun yang pahit mematikan. Jadi di sini sama-sama pahit, tapi satu mematikan, satu menyehatkan. Padahal sama-sama pahit. Sebab kata kuncinya ada di kalimat al-barokah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari hadis atau doa yang diajarkan Rasulullah itu, bukan juga kita cari banyak anak. Anak memang menjadi ya salah satu kebutuhan atau nikmat dalam berkeluarga. Memiliki anak itu sebagai permata dunia, ya, bahwa belahan jiwa kita. Tapi sejatinya anak kalau tidak berkah bisa menjadi musuh, bahkan bisa menjadi penyebab stroke pertama orang tua. Ada orang tua yang justru gara-gara anaknya meninggal. Maksudnya apa? Kepikiran anaknya stres, gara-gara mikirin anaknya, ya dia malah sakit, malah berpenyakitan. Itu yang membuat dia akhirnya malah stres. Makanya bukan sekedar rukun dan banyak anak. Ini menjadi dasar kenapa dalam berkeluarga yang kita cari adalah bagaimana al-barokah. Itu yang menjadi dasar kita. Nah, karena itulah keluarga bahagia dan setiap hamba, kata kuncinya apa? Kata kuncinya berkah. Dengan berkah itulah, berkahlah akan mengundang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebab keluarga berkah di mana keluarga itu pastinya dalam naungan Allah. Keluarga berkah adalah keluarga yang mendapatkan yang namanya yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah ridho, pasti Allah mendatangkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah mengapa sakinah itu yang kita sering impikan tidak bisa dibuat-buat oleh manusia. Apa maksudnya? Kita tidak bisa menciptakan sakinah hanya bermodalkan puisi yang kita andalkan. Ada seorang lelaki yang awal berumah tangga yang dipikirin adalah gimana caranya bisa ya membuat puisi agar istrinya itu takluk pada dia, atau bagaimana caranya membuat istrinya itu terpukau gitu dengan kebaikan-kebaikan dia. Ternyata bukan. Justru yang harus kita pahami, yang membuat ya keluarga itu mendapatkan sakinah karena Allah yang menurunkannya. Lihat, inilah yang dibahas atau disebutkan di dalam surat Al-Fat ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan anzala apa? Sakinata fi qulubil mu'minin, menurunkan sakinah ke dalam dada hati orang beriman. Diturunkannya sakinah menunjukkan sakinah itu bersumber dari mana? Allah sebagai penurun sakinah. Sehingga sangat erat kaitannya di sini. Tidak mungkin mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang jauh dari keimanan. Tidak mungkin turunnya kebahagiaan bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Tapi ada tuh yang kayaknya tadi bahagia, yang tadi dia sering jalan bersama, itu kebahagiaan yang menipu. Katakanlah perasaan mereka itu kayaknya kompak, ya, itu sendiri diungkapkan oleh Allah, ya. Bagaimana ya Rasulullah diceritakan oleh Allah tentang betapa awalnya manusia terkagum-kagum dengan kekompakan atau kebahagiaan antara orang-orang Yahudi di masa tersebut. Ya, bagaimana diceritakan orang Yahudi itu kompak-kompak, ya, bahagia mereka dalam kerjasamanya. Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 14 Allah singkap itu. Salah satunya Allah mengatakan apa? Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sebenarnya besar. Sebenarnya mereka itu menyimpan perasaan yang saling konflik, cuman ditahan-tahan aja. Jangan merasa GR kalau seseorang jauh dari Allah kemudian rumah tangganya adem ayem aja. Bisa jadi ya ada bara yang mereka tidak sampaikan, ya. Si suami yang mungkin menganggap kapan sih istrinya mati ya biar bisa nikah lagi gitu misalnya. Atau seorang istri juga bilang, warisan nih kalau suami mati kan lumayan juga. Mungkin nggak nampak secara zahir. Makanya kata Allah dalam ayat ini, bahkan ini disampaikan langsung kepada Rasulullah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu Muhammad menyangka hati mereka bersatu padu,
Pada hati mereka terpecah belah. Jadi kalimat tahsabum itu kalimat kepada Rasul dari Allah, kamu Muhammad menyangka. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kalau telah tidak dikasih tahu dalam ayat ini menyangka orang Yahudi itu kompak. Orang Yahudi itu luar biasa, ternyata dibantah langsung. Ya, kamu tuh menyangka kompak, padahal sih enggak. Mereka tuh sebenarnya wah, berantemnya gede, konflik banget. Makanya kalau kita simpulkan dari amal ini, ketika manusia tidak mendekatkan diri kepada Allah, konsepnya dalam hal ini mereka tidak bisa mendapatkan apa yang sejatinya menjadi tujuan, yaitu adalah bagaimana keberkahan. Karena itulah syarat-syarat untuk mendatangkan kebahagiaan itu tidak bisa lepas dari syarat-syarat mendatangkan keberkahan. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana mendatangkan kebahagiaan? Kembalikanlah keluarga kepada konsep mendatangkan keberkahan. Dan mendatangkan keberkahan ini tidak mungkin kalau tidak didasari atas dasar iman. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah katakan khusus bagi kita yang mengharapkan keberkahan, ini keywordnya. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Ya, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kata kuncinya iman dan takwa. Inilah yang menjadi dasar. Iman dan takwa itu satu, di dunia mereka akan diberikan jalan keluar atas masalah yang mungkin hadapi dalam konflik rumah tangga misalnya. Karena Allah berjanji ya di dalam surat ya At-Tolak yang sering kita dengar, ya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami bukakan baginya jalan keluar. Jadi jalan keluar atas problem keluarga itu pun diberikan oleh Allah makhraja. Jadi kita dapatkan betapa solusi atas problem itu ada di Allah dengan keimanan. Bahkan kebahagiaan itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ketika seseorang tidak menjadikan keimanan dan ketakwaan, maka tidak bisa mereka mendapatkan ya solusi atas masalah keluarganya selagi di dunia. Yang kedua, di akhirat, keluarga yang beriman bertakwa, Allah jamin mereka akan berkumpul kelak. Sebagaimana yang disebutkan surat At-21 ya, Allah sebutkan ya bahwa mereka walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang beriman kepada Allah kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka, diikuti turun temurun, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan kembali mereka, dan itulah pertemuan yang sangat bahagia bagi kita. Betapa kita akan bisa melihat wajah kakek kita yang selagi di dunia mungkin tak pernah bersua karena keburu wafat. Kita bisa melihat wajah cucu atau cicit yang mungkin kita pun keburu wafat sehingga kita tidak bisa mengetahui siapa cucu kita, siapa cicit kita. Sejatinya akan muncullah betapa kita bisa mengetahui, oh ini nenek kami, oh ini kakek kami, oh ini buyut kami, oh ini cicit kami. Dipertemukannya apa? Lewat iman dan takwa. Jadi lagi-lagi inilah isyarat betapa tidak bisa kita lepas dari keimanan. Nah, atas dasar keimanan itulah bahkan jarak yang memisahkan kita itu tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan kebahagiaan. Sebab ketika seseorang terpisah dalam hal ini oleh jarak dan waktu karena situasi dan kondisi, maka Allah berikan sebuah keindahan yang sejatinya menyiksa, tapi itu bagian dari kebahagiaan. Apa itu? Yaitu asyauq atau rindu. Rindu memang adalah perasaan yang Allah berikan bagi pencinta yang diridhai oleh Allah. Sehingga jarak yang memisahkan mereka, karena mereka punya kesibukan disebabkan amanah yang harus dijalankan, tidak membuat mereka, hati mereka itu kering, tapi ada perasaan, ada orang yang saya cintai yang menantikan. Perasaan cinta itu justru makin dikokohkan. Itulah yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi yang diceritakan jarang bersua dengan anak dan istrinya. Tapi betapa Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai keluarga yang terbaik. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Dipilihlah di antara 4 role model ini adalah ala Ibrahim, keluarga Ibrahim.
Keluarga Ibrahim adalah contoh dari keluarga terbaik yang sejatinya di profil keluarga ini sungguh unik, yaitu sang ayah sebagai kepala keluarga yang jarang pulang. Maksudnya bukan karena jarang pulang karena ikut festival Brompton sedunia atau lagi ada lomba mancing mania gitu ya, memuaskan hobinya. Tidak, kalau untuk yang sia-sia itu tentu Allah tidak mungkin ridho. Tapi mereka terpisah karena sang ayah punya pilihan hidup sebagai seorang nabi yang menyampaikan risalah dakwah ini kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya beliau berkeliling untuk menyampaikan dakwah itu sehingga intensitas pertemuan dan keluarganya kurang. Tapi hati mereka tetap terpaut. Bayangkan betapa jarak atau pertemuan yang jarang tidak mengurangi perasaan cinta anaknya. Sehingga kalau kita simpulkan, sungguh aneh betapa ada seorang ayah yang jarang pulang, tapi sekalinya pulang bawa golok tuh, bayangkan. Ada nggak zaman sekarang ada bapak jarang pulang, sekali pulang gini, anak gue sini mau disembelih sebentar, lah pasti kabur orang zaman now, bapak stresnya. Mikir dong Pak, orang mah pulang bawa ngasih hadiah gitu ya, ini malah bawa golok. Ini ternyata tidak dialami oleh Ismail. Ismail ketika ayahnya pulang kemudian ya langsung menyembelihnya, kalimat yang diucapkan apa? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minasabirin. Wahai ayahku sayang. Kalimatnya pun abati, wahai ayahku sayang, tunaikanlah perintah Allah kepadamu, niscaya kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi justru kita lihat disuruh ayahnya untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi kewajiban disembelih, padahal jarang bersua, tapi hati dan perasaan anaknya tidak pernah luput. Sekali lagi, kok bisa ya? Maka ini yang menjadi dasar ikatan hati antara anggota keluarga, bukan semata-mata diikat oleh materi. Makanya Allah sebutkan rahasianya dan pegang kuat-kuat rahasia ini dalam surat Al-Anfal ayat 63, di mana Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Lo anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Ya, sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, ma alafta baina qulubihim, enggak bakalan bisa. Kamu enggak bisa mengikat hati dengan modal harta yang kamu miliki. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati. Jadi Allah yang menyatukan hati. Jadi kalau kita simpulkan, justru inilah isyarat bahwa mutlaknya dasar berkeluarga yang membuat kita saling merasa rindu, cinta, meskipun kita terpisah jarak. Ada yang mungkin LDR karena mungkin menjalankan tugas dakwah, ada yang karena tugas pekerjaan, ya bahkan menuntut ilmu. Mungkin sang ayah dipromosikan menjadi doktor, dia harus ke luar negeri, tidak bisa membawa keluarganya. Perasaan ketika di luar negeri itu yang rindu, ingin berjumpa dengan keluarga, adalah anugerah dari Allah, dan itu semata-mata disebabkan karena Allah mengikat hati mereka. Sungguh menjadi sebuah kecelakaan ketika anggota keluarga itu justru nggak punya perasaan lagi. Artinya tidak ada cinta lagi, dan itu terjadi selagi-lagi karena hubungan dengan Allah yang jelek. Lagi-lagi bagaimana kita mengelola keluarga yang bahagia tidak bisa kecuali melibatkan Allah. Makanya pakailah rumus cinta segitiga dalam berkeluarga. Apa maksud cinta bersegitiga? Cinta segitiga seperti ini ya, cinta segitiga. Allah ada di puncak cinta, ini kita, ini pasangan kita atau anggota keluarga kita. Lihat, jika semakin dekat dengan Allah masing-masing, maka dekatlah hubungan kita. Dekat sekali. Jika semakin menjauh dari Allah, merosot, kita hanya disibukkan dengan mencari harta, dunia, dan hal-hal yang lain, maka semakin jauh jarak antara kita dengan anggota keluarga kita. Inilah yang harus dipahami oleh setiap kita. Maka rahasia pertama, bangunlah keluarga itu atas dasar iman. Atas dasar iman, dan itu yang menjadi dasar cinta itu tumbuh. Dan itu pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 96, dasar kita bisa membangun keperasaan bahagia, cinta dan kasih sayang disebutkan dalam surat Maryam ayat 96. Ya, kata Allah ya, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, tadi sudah kita sebutkan, dan orang melakukan amal soleh, kami karuniakan kepadanya sifat rahman dan wudda.
diberikanlah kepadanya perasaan cinta dan kasih sayang yang merupakan kebahagiaan dalam berkeluarga. Dan itu yang pertama, dasar keimanan. Yang kedua, wa amilus solihat. Dan sebutkan ayat surat Maryam 96 ini, lakukanlah amal-amal soleh yang mengundang keberkahan itu sendiri. Iman sudah jadi dasar, tapi jangan sebatas meyakini, tapi harus dalam aplikasi praktis. Apa amal soleh yang bisa mengundang kebahagiaan, termasuk keberkahan dan kedekatan? Dan ini sesuatu yang sangat relate nanti dengan amalan-amalan yang mutlak dievaluasi dalam keluarga. Salah satunya adalah kita melakukan amalan-amalan pengundang berkah seperti yang dilakukan oleh apa yang menjadi kebiasaan dari Nabiullah Isa sebagai Nabiullah Isa AS sebagai makhluk Allah yang berkahi. Ada sebuah dalil dalam Quran surat Maryam 30 31 32 di mana ini menunjukkan kalau keberkahan itu yang mau kita cari, maka lakukan amal soleh seperti makhluk Allah yang diberkahi, di antaranya adalah Nabiullah Isa AS. Di mana Nabiullah Isa mengatakan gini, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku diberikan keberkahan dimanapun aku berada. Jadi Nabi Musa itu diberkahi hidupnya dimanapun dia berada. Menarik kan? Berarti kalau sudah berkahi pasti bahagia. Itu dialami Nabi Isa, dan semua Nabi pasti berkahi. Tapi Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya betapa aku diberkahi dimanapun aku berada. Apa rahasianya? Dan rahasia ini mari kita rumuskan dalam sebuah amal wajib dan berkeluarga. Wa usoni bisolah wa zakah ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan aku untuk sholat dan zakat sepanjang hidupku. Ya, sepanjang hidup. Pertama, tidak bisa kecuali sholatlah menjadi asas dalam berkeluarga yang melahirkan kebahagiaan. Sholat itulah yang menjadi dasar bagaimana mendatangkan ketenangan. Inna sholata sakana alaihim, kata Allah. Sungguh sholat itu akan memberikan sakinah kepada mereka. Sholat itulah yang harus menjadi sebuah amalan yang menjadi dasar berkeluarga. Kalau ada yang bilang sholat itu tiang agama, maka sholat itu bahkan menjadi tiang dalam keluarga. Sungguh aneh kalau dalam menjalani keluarga itu kita ini lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya teknis dan praktis. Pernah ada salah seorang selebgram, ya saya nggak usah bocorin ya, inisialnya atau apapun. Ini live ya, nanti khawatir ada akun Mak Lambe Turah yang mengutip, kan bahaya ya. Ya, intinya dia datang menceritakan bahwa saya dan istri saya ini kalau di sosial media itu mesra sekali Ustadz, ya kelihatannya mesra. Ya kami juga sering mengendorse produk bersama gitu, followernya udah jutaan. Dan dia bilang, tapi kami itu sebenarnya sudah 2 bulan ini terlibat konflik hebat ya, bahkan 2 minggu ini kami pisah ranjang. Diceritakan dia, ya saya sempat berpikir ya kalau meneruskan, tapi ada ego saya, istri pun begitu. Tapi kalau misalnya mau bubar juga kami pikir juga ya berkaitan dengan kontrak kami ya. Saya udah datang ke psikolog Ustadz, ya diceritakan dia udah datang ke psikolog sampai 19 kali. Jadi saya katanya orang ke-20, jadi Ustadz orang ke-20. Ya, saya ketika diceritakan ini bahkan dicerita saya sudah baca buku-buku tentang bagaimana menjalin komunikasi kepada pasangan. Ada bukunya Man from Mars kan ada ya, Woman from Venus dan macam-macam itu. Tapi tetap nggak bisa dipraktekkan karena ya entah kenapa ada aja yang membuat kita berantem. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Ya singkatnya ketika dia bertanya itu, saya menyadari ini orang sudah berkali-kali datang ke psikolog. Pastinya solusi psikologis udah sering dia terima. Ya bagaimana mungkin berduaan, kemudian mengatakan cinta, udah basi. Maka saya tanyakan pertanyaan yang sejatinya mungkin nggak dia duga. Saya cuma nanya, saya tanya gini, oke, sholat subuhnya jam berapa ya Mas? Dia kaget karena nggak nyangka saya kan nanya gitu. Terus dia bilang, maksudnya apa Ustaz? Iya, saya tanya sholat subuhnya jam berapa? Nggak dijawab juga, malah dia nunduk. Astagfirullah. Saya bilang nggak apa-apa, jawab aja gitu. Terus dia bilang, saya kan kalau syuting tuh kadang sampai jam 2 dini hari atau jam 3 Ustadz. Kadang kau pulang sampai rumah tuh menjelang subuh capek banget gitu ya. Jadi saya tidur dulu, bablas. Ya.
Terus saya tanya dia maksudnya syutingnya jadi sholat subuhnya jam berapa atau jangan-jangan nggak sholat. Dia malu ya kadang gitu Ustadz ya, kalaupun sholat ya paling ya jam 7 jam 8. Saya senyum, itu sholat bukan sholat subuh mas, itu sholat duha pakai kunut. Dia akhirnya diam gitu sampai akhirnya emang ngaruh ya Ustadz, ya ngaruh banget. Ketika seseorang meremehkan sholat, maka betapa akan mengundang hal-hal yang merusak keluarga. Orang yang sholatnya berantakan, bahkan gak sholat, itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Maryam 90 ayat 59. Yang pertama adalah pasti dia berkeluarga berdasarkan syahwat. Kan kata Allah dalam surat Maryam 69, ya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahwat. Kelak akan muncul di belakang mereka generasi yang suka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Perhatikan ayat ini. Orang yang mengabaikan sholat maka dia akan mengikuti hawa nafsu. Sehingga seringkali dalam berkeluarga itu suka-suka dia aja. Makanya karena suka-suka dia, akhirnya setan akan membuat dia tergoda dengan wanita lain. Akhirnya cemburuan, istri mengabaikan cemburunya juga dengan cara yang tidak diajarkan seperti itu. Yang kedua, ketika seorang tidak sholatnya tidak jadi mukimah, maka dia akan menjadi pribadi yang dalam hal ini apa? Yaitu pribadi yang tidak bisa mengontrol energi negatifnya sehingga jebol dan menjadi amarah yang menyakiti. Sebab banyak orang kalau bertanya, gimana Ustadz biar saya gak marah sama pasangan sama anak. Saya itu gampang banget sumbu pendek. Sejatinya sumbu pendek atau hal yang membuat kita marah itu karena ada perisai yang menjaga supaya gak meledak itu yang tipis. Perisainya itu namanya as-sobru atau kesabaran. Dan Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayat 153 menyebutkan bahwa ya Allah berfirman ya alladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman ya minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng. Apa maksudnya? Sebab kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Maka barang siapa yang sholatnya, mohon maaf nih, kadang masih buru-buru kalau capek Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ngantuk banget, pasti nggak sabaran. Orang kayak gini pasti emosian. Karena bersama Allah aja dia nggak sabar, apalagi sama makhluknya. Maka kita dapatkan sebuah kesimpulan, ini adalah hal yang membuat seseorang itu menjadi rusak dalam berkeluarga karena urusan yang sepele, sholat. Makanya beberapa kali saya diskusi dengan beberapa hakim dan di pengadilan agama, mereka sampai membuat sebuah entah ini riset benar atau tidak, tapi 98% dari suami istri yang bercerai atau dari suami istri yang konflik sampai akhirnya keluarga berantakan, biasanya urusan yang disepelekan itu urusan sholat. Nggak sholat tuh, bayangkan. Coba deh, ini menjadi dasar kita mencari kebahagiaan. Maka anak kita biasakan bagaimana sholat itu menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, wazakati madum tuhaya. Dan kami juga, kata Nabi SAW, kami itu zakat. Saya ini zakat sepanjang hidup. Artinya bagaimana menjaga kebersihan harta, sumber-sumber makanan itu menjadi kebutuhan dasar. Jangan meremehkan urusan yang mungkin kita anggap ya elah cuman ngambil punya orang sedikit doang, sedikit maupun banyak, tapi apa yang disebut korupsi tetap akan merusak apa yang menjadi ya apa menjadi keluarga. Kenapa? Karena harta yang haram itu kendaraan setan yang akan masuk menghancurkan kebahagiaan keluarga. Ingat, jangan pernah ngundang setan dalam rumah, bahkan jangan kembang biakan setan dalam rumah. Memang ada Ustadz orang yang berkembang biakan setan, ada orang yang sengaja memasukkan harta haram ke dalam rumahnya dan menafkahi istri dan anaknya dengan harta yang haram. Itulah keluarga yang sejatinya mengundang setan ngumpul di rumahnya karena setan sedang mengalir dalam aliran darah lewat harta haram tersebut. Dan setan kalau sudah mengalir dengan harta haram tersebut dalam aliran darah tersebut, setan akan menjadi sponsor utama kemaksiatan yang akan membuat anak kita kok bisa ya giliran dugem jam 2 malam nggak dibangunin tiba-tiba bangun, kok heran ya, kok ada ya anak-anak muda bisa dugem tengah malam itu nggak perlu pakai dibangunin kayak sahur.
Nggak ada yang kita tahu ada dugem tiba-tiba pakai ada tim yang membangunkan dugem, dugem nggak ada, bangun aja mereka. Kalau sahur kan sampai dibangunin sama tim masjid, sahur, sahur, matanya susah banget. Tapi kalau dugem tuh heran ya, ada orang dugem aja itu nggak dibangunin, nggak ada tuh tim yang pembangun dugem ya di setiap pinggir jalan, dugem, dugem, bangun aja. Kenapa? Karena setan yang akan menggerakkan metabolisme tubuhnya untuk bangun dan melek. Seolah-olah setan mengatakan maksiat ini disponsor oleh setan gitu. Tapi begitu anak kita atau pasangan kita dengerin pengajian, apalagi siang-siang kayak gini, baru nyender ke tiang dikit atau nyender ke bangku dikit, susah banget untuk menahan rasa kantuk. Kenapa? Karena setan lah yang akan mengatakan tidur, tidur, tidur. Nah ini kenapa? Salah satunya rusaknya kebahagiaan keluarga karena setan menjadi pihak ketiga yang diundang. Mending kalau setannya satu, setannya banyak. Dan itu semua dari mana? Harta yang tidak bersih. Masya Allah ya, ini pas banget. Easy ya, salah satu inisiator zakat ya, memberi sebuah peluang. Karena makanya saya selalu bilang, tidak mungkin kita tidak sampai pada kebahagiaan keluarga itu kalau urusan yang ini kita sepelekan. Numpukin harta aja, ada hak tuh 2,5% minimal tuh. Ya minimal milik orang miskin. Atau bahkan mengambil harta yang haram. Sama, dua yang terkait dengan harta itu adalah kalau hartanya halal, ingat berlebihnya harta sesuai dengan nisab haulnya tidak dikembalikan, itu juga jadi penyakit. Atau apalagi harta yang haram. Harta haram itu Masya Allah ya, penghancur banget keluarga. Makanya kita belajar dari kisah Nabiullah Adam dan istrinya. Nabiullah Adam dan istrinya itu bahagia di akhirat, bahagia surga ya. Ketika mereka di surga, bayangkan mereka melakukan satu dosa. Satu dosa ini yang kadang kita remehkan. Apa nama dosanya? Salah makan. Dosanya Nabi Adam itu cuma salah makan doang. Kalau kita ya lah yang penting maknyus ya. Dia lupa di balik yang namanya perintah Allah itu kulumi mafil ardi halan thayyiban adalah menjaga kebersihan alir sampai setan numpang. Gara-gara salah makan itulah Allah keluarkan mereka dari surga. Dan itulah awal keluarga mereka merasakan kondisi yang tidak bahagia. Terpisah mereka. Ya, dikeluarkan dari surga. Kalau keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Keluarnya beda. Adam di Rofah. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka nggak bersua berapa lama? Kurang lebih sekitar 40 tahun. Gara-gara dosa salah makan, rumah tangga mereka mendapatkan siksaan dalam tanda kutip dicabutnya kebersamaan yang membuat mereka tidak bisa bersua hanya karena salah makan. Inilah awal dari mengapa rumah tangga yang kadang-kadang dicabut kebahagiaan karena meremehkan urusan yang terkait dengan urusan kebersihan harta. Sholat dan zakat. Itulah yang disebutkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Ya ini pembahasannya sebenarnya lumayan panjang karena berbicara tentang keluarga surga, keluarga bahagia damai itu butuh kurikulum yang panjang. Ini sekedar baru pengantarnya. Dan pengantarnya sendiri belum tuntas. Baiklah karena waktunya ya mungkin saya harus persingkat. Berikutnya doa dari atau kalimat dari Nabiullah Isa yang diabadikan dalam Al-Qur'an menyebutkan wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan aku berbuat baik kepada orang tua. Pintu ketiga datangnya keberkahan lewat amal soleh yaitu adalah berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan ini. Ketika berkeluarga jangan mikirin yang penting aku dan kamu bahagia. Kalau bapak ibu kita justru ngenes karena pernikahan yang tidak diridhoinya, jangan merasa itu sebagai sebuah lambang kebahagiaan. Tidak akan bisa kebahagiaan datang dari rasa kesal dan rasa amarah yang dipendam oleh orang tua. Itulah mengapa dalam berkeluarga ridhonya orang tua itu penting. Walaupun secara fikih tidak menjamin atau membatalkan sahnya pernikahan. Ya ada salah seorang ikhwan pernah bercerita gitu. Ustaz saya ingin sekali nikah dengan seorang akhwat yang saya cintai. Tapi ibu saya tidak menyetujui Ustaz. Kalau saya tetap menikahnya Ustaz tanpa restu ibu saya. Apakah pernikahan saya sah Ustaz? Ya sah lah.
Kan nggak ada kaidahnya laki-laki itu butuh izin orang tua sah. Tapi perlu dipahami, nikah itu bukan urusan sah tapi berkah. Kalau misalnya sah tapi nggak berkah, berapa lama kamu akan mendapatkan kesenangan? Paling malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Setelah itu amarah yang muncul dari ibu dan itu diaminkan oleh Allah akan berujung kepada petaka dalam keluarga. Berarti apa yang saya lakukan? Ya kalau sudah mencintai, upayakan. Kalaupun setelah menikah, bilang sama pasangan kita, engkau sudah jadi istriku, tapi PR kita adalah membuat mama bahagia. Makanya jangan pelit sama orang tua. Udah nikah langsung berpikir, mah hartaku ya. Ya, mama kan udah ini, aduh, dia sejatinya sudah menghalangi dibukanya pintu kebahagiaan. Maka dengan kita berkeluarga semakin baik sama ibu. Semakin kita bilang sama istri kita, sayang, apakah engkau menganggap ibuku sebagai beban dan keluarga atau aset? Kalau kita memandangnya aset, maka kebahagiaan kita seiring dengan senyumannya mama. Tapi kalau kau memandangnya sebagai beban, maka demikianlah Allah akan membuat keluarga kita tidak sampai kepada kebahagiaan. Karena itulah, jadikanlah setiap kebaikan kita orang tua cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Senangkan hati ibu, senyumkan dia, kita pun akan tersenyum. Karena rumus hidup itu sederhana kok. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ingin mendapatkan kebahagiaan, ciptakan kebahagiaan buat orang. Ingin membuat yang namanya senyuman di dalam keluarga, senyumkan orang. Dan yang berhak mendapatkan senyuman kebahagiaan itu harusnya ibu kita. Jangan orang lain dulu. Oh, ibu kita dulu. Ibu kita tuh kalau bahagia karena pernikahan kita, tercapailah apa yang disebut keberkahan itu. Karena para ulama mengatakan, kenapa dalam lafaz doa barakalaka wa barakalaika itu ada dua kalimatnya, laka wa alaika. Jadi keberkahan itu pakai laka wa alaika. Harfu jarnya lam, yang kedua adalah ala. Apa maknanya? Ada dua makna menurut para ulama. Kata laka dalam doa ini pertama, laka dan alaika menunjukkan berkah di saat senang dan susah. Di saat senang berkah tidak membuat kita lalai, tetap ingat Allah, syukur. Di saat susah kita tetap sabar. Tapi makna kedua, laka maknanya keberkahan buat si pengantin. Alaika maknanya keberkahan buat orang di sekitar pengantin. Pernikahan yang justru berkah itu ketika justru pernikahan ini membuat mertua alhamdulillah punya mantu yang bisa nukang juga. Jadinya alhamdulillah kalau genteng bocor ada dia tuh. Mungkin sederhana. Alhamdulillah punya menantu perempuan yang bisa masak. Jadinya alhamdulillah lah setiap pagi gak perlu saya masak lagi. Ada kebahagiaan. Aduh senang banget deh. Orang tua bahagia karena pernikahan itu, itulah bukti keluarga kita, keluarga yang diberkahi. Berikutnya dalam ayat ini, waktu saya singkat, mungkin ini pembahasannya harus dipersingkat. Berikutnya adalah dalam ayat ini, wala maja'ani jabbarun saqiya, dan aku tidak jadikan orang yang sombong dan celaka. Penghancur keberkahan itu ada sifat sombong dan berbuat zalim. Kesombongan itu adalah awal dari betapa kebahagiaan dicabut. Makanya awal mulanya ya Allah murka pada Firaun demi juga Qarun adalah kesombongan mereka. Betapa Firaun berani mengklaim dirinya. Salah satunya adalah ya wa ana rabbukumul a'la. Ya wa ana rabbukum dan aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Ini sombong banget. Itulah membuat Allah cabut ya yang menjadi kebahagiaan dia selama ini dan diazab dia dengan ditenggelamkan ke dalam ya Laut Merah. Demikian juga ya bagaimana seorang Qarun juga mengatakan wa ma'uti itu, dan tidaklah apa yang kau terima berdasarkan ilmu yang kau peroleh. Jadi kesombongan yang dialami oleh Qarun juga gitu. Aku menerima harta ini bukanlah karena apa-apa, ini karena apa yang ilmu yang kau miliki. Sombong banget, dia menyangka seolah harta itu karena ilmunya. Ini juga hati-hati. Kesombongan itulah yang akan menghancurkan seseorang. Makanya kita belajar bagaimana Allah lengkapi kebahagiaan Nabi Sulaiman dengan harta dan kerajaannya yang dimiliki, tapi keluarganya juga yang bahagia dan istrinya yang banyak. Salah satunya Nabi Sulaiman ketika mendapatkan apapun, dia keluarkan kalimat yang menjadi hak Allah. Apa katanya? Hadza min fadli Rabbi.
ini keutamaan yang berasal dari Tuhanku. Dikembalikan ke Allah itu menunjukkan betapa rendah hatinya seorang hamba. Bukan karena dirinya. Termasuk jangan menyandarkan apapun karena diri kita. Hati-hatilah merasa diri kita lah sebagai sumber dari hasil sesuatu. Kembalikan kepada Allah. Bahkan jangan sampai kita terjebak mentang-mentang ikut kajian parenting, mentang-mentang seorang psikolog, bahkan misalnya saya mentang-mentang praktisi parenting mengklaim, nih anak saya bisa pinter ini karena saya kan bapaknya praktisi parenting. Wah, inilah bentuk kesombongan. Ingat betapa kita diajarkan sebuah zikir yang menghapuskan sandaran kepada diri kita. Zikir yang sering kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi qarfata ain. Jangan kau sandarkan kepada diriku meskipun sekejap mata. Hati-hati. Kebahagiaan kita peroleh di dunia itu nggak boleh kita bilang, ya karena gua ikut pengajian parenting lah. Nggak boleh, ini semua dari Allah. Itu kita perlukan. Kok bisa Pak anaknya hafal Quran? Ya iyalah, saya kan seorang ustadz, malu masa ustadz nggak bisa didik anak. Nggak boleh. Justru kita harus ingatkan bahwa ini dari Allah. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini keutamaan dari Tuhanku, menguji apakah aku menjadi hamba yang bersyukur, apa aku menjadi hamba yang kufur. Kembali lagi, inilah salah satu yang harus kita pahami. Dan tidak boleh kita berbuat zalim atau celaka, karena kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Ingat, salah satu yang disebutkan dalam hadis, ya, Allah menyegerakan hukuman sebuah hamba bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dua hukuman yang masuk adalah hukukul walidain, yang kedua al-zulmun, yaitu durhaka sama orang tua, yang kedua adalah kezoliman kepada orang. Ingat, kezoliman itu akan ditagih di akhirat dan di dunia pun akan segera dapat balasan. Dan salah satu balasan akan kezoliman, dicabutnya kebahagiaan dalam keluarga. Waliyazubillah. Semoga kita berharap keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia sebagaimana yang kita harapkan sesuai dengan petunjuk dari Quran dan Sunnah. Keluarga yang di dunia disatukan karena Allah, di akhirat pun berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin bisa kami sampaikan karena waktunya sudah 1 jam berbicara. Kami persilakan kepada panelis atau MC untuk memulai sesi diskusi tanya jawab. Aku lupa lahza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa kondisi situasi keluarga ini. Tentu yang disampaikan Ustadz Benri sangat ideal keinginan yang diharapkan dari awal memulai berumah tangga dengan hijab kabulnya gitu ya. Tapi pada pelaksananya memang tidaklah mudah, tentu dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Dan catatan saya Andi di sini, merupakan suatu keniscayaan bahwa harapan sakinah mawaddah warahmah, betah dan selalu ingin dekat, menempel, saling memahami, ini kunci yang luar biasa dalam perjalanan rumah tangga begitu. Dan cinta segitiga bukan hanya orang ketiga, tapi Allah yang penting, yang utama begitu Ustaz ya. Bukan segitiga yang aneh-aneh begitu, tapi memang segitiga yang memang ridho Allah Subhanahu Wa Taala ada di rumah tangga itu, insyaallah. Dan tentu amal-amal soleh kebersamaan ini yang menjadi kebaikan dalam kebahagiaan rumah tangga, yaitu tidak pernah meninggalkan sholat, karena itu menjadi tiang pondasi untuk berumah tangga. Dan juga harta yang terus dibersihkan, dan insya Allah ini bagian dari ikhtiar untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang saling membutuhkan di antaranya, insya Allah. Dan tentu menjadi rem yang harus diberhentikan sifat kesombongan diri, merasa paling berhak dan wajib segala macam potensi konflik karena ada keakuan tadi, kezoliman yang terus dilakukan di antara keluarga, dan tentu tidak boleh ada kedurhakaan sesama keluarga. Subhanallah. Mudah-mudahan ayah bunda ini luar biasa, inspirasi, motivasi, ilmu yang kita dapatkan. Namun sebelum dialog atau pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan, izinkan saya memberikan informasi Ustadz dan ayah bunda. Kami dari IZI ada ikhtiar untuk menyempurnakan amal-amalan kebaikan bersama saudara-saudara kita, tentu dengan bergotong royong memuliakan para mustahik yang momentum
di bulan Zulhijjah nanti, ya insya Allah pada situasi pandemi ini kami memberikan program yang disebut program Abon Kita Kurban Easy. Hal ini kami membuat inovasi selama kali kedua ini atau tahun kedua ini, memberikan kontribusi buat para pekurban untuk bisa memberikan kebahagiaan buat saudara-saudaranya dengan berkurban lewat Easy dengan mengolah menjadi abon. Hal ini tentu untuk didistribusikan kepada saudara-saudara kita di masa pandemi ini, tentu menjadi stok pangan yang terbaik buat saudara kita. Tentu yang paling sangat mengena juga tidak kalah penting adalah saudara-saudara kita yang ada di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar. Ini sangat terpelosok. Kami punya beberapa cabang di wilayah-wilayah provinsi Indonesia, wilayah timur terutama. Ini luar biasa, mereka belum bisa menikmati yang seindahnya, senikmatnya daging kurban. Tentu ayah bunda yang di perkotaan, mudah-mudahan siapapun bisa menjadi jalan kebaikan, bergotong royong, memuliakan para saudara seketika dengan menikmati hidangan kurban dengan diolah abon. Mudah-mudahan ini jadi stok pangan di masa pandemi juga, di masa nanti bencana alam misalnya. Mudah-mudahan ini ikhtiar Easy memberikan jalan terbaik buat ayah bunda, memberikan kebahagiaan buat saudara-saudari kita. Apabila nanti sudah menunaikan dengan berkurban lewat Easy, bisa langsung hubungi saya dan bisa langsung transfer dalam konfirmasi. Mudah-mudahan ikhtiar kebahagiaan ini bagian dari kita bersama di musim momentum kurban, Ustadz. Baik, sepertinya sudah ada beberapa yang akan saya sampaikan, Ustadz, mohon izin ini. Pertama, ada pertanyaan bahwa bagaimana jika orang tua mementingkan kepentingan umat, tetapi anaknya tidak terus dengan baik. Nah ini jadi banyak ngurusin orang, tapi lupa atau susah ngendaliin keluarga sendiri. Tadi sempat Ustadz juga menyampaikan hal ini, tapi mungkin lebih spesifik bagaimana caranya begitu, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Baik, seringkali ini menjadi hal yang dijadikan sebuah pembenaran. Mementingkan umat, mengabaikan kepentingan sendiri juga bukanlah sebuah hal yang dibenarkan dalam Islam. Karena minimal kebutuhan-kebutuhan dasar dari apa yang menjadi kebutuhan keluarga jangan sampai terabaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman inama ayudoi amayakut. Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika dia menyanyiakan apa orang yang di bawah tanggungannya. Jadi menyanyiakan apa ini buat tanggungan juga bagian dari dosa, dan itu sejatinya kalau kita berdalih karena kepentingan umat tapi kita lupa mengikrarkan diri untuk mencari waktu untuk bersama keluarga, ini sebuah kezaliman. Kalau di zaman masa lalu kita jadikan contoh sebagaimana Ibrahim misalnya yang pulang sampai bertahun-tahun, tidak lepas untuk konteks sekarang karena di masa lalu tidak ada teknologi yang menghubungkan. Dan itu pun Ibrahim tidak serta-merta untuk mengatakan dia menyanyiakan istri dan anaknya. Buktinya apa? Minimal dalam doa, dan dia berikan hak untuk, kalau dalam doanya saja dia masih melakukan, maka tentu ini menjadi isyarat bahwa dia masih serius dalam masalah ini. Ya, doa itu aja menunjukkan bahwa dia melakukan hal yang sederhana. Ya, tapi bayangkan kalau sekarang orang tua dibilang udahlah saya ngurusin umat, tapi ya nanti anak dosa Allah. Enggak juga, karena Allah tentu menginginkan kita bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi ikatan pernikahan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW nanti ditanya itu. Misalnya seorang ayah ya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, warwajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang lelaki ada kepala bagi keluarganya dan dia dihisap perlakuannya terhadap keluarganya. Jadi jangan sampai dia dalam hal ini mengaku mementingkan umat tapi lupa bahwa justru Al-Qur'an menyebutkan mementingkan umat itu harus dimulai dengan kepentingan diri sendiri dan keluarga. Buktinya apa? Lihat surat Al-Isra 26. Wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada orang terdekatmu. Justru Allah menginginkan kita itu memulai dari yang terdekat. Karena memulai dari umat itu dimulai dari orang terdekat. Inilah yang menjadi dalil kenapa suatu hari ya Umar bin Khattab menseleksi cagup, disebutkan dalam kitab Tarikh Hasan Fulaiful, Tarikh Umar bin Khattab tulis oleh Hasan Fulaiful. Ketika
Umar bin Khattab sedang mencari seorang cagup ya dalam hal ini. Cagup ini diseleksi oleh Umar. Hebat nih Cagup ini, penguasaan materinya, psikologi masanya, manajemennya. Saat Umar hendak mengangkatnya, izin ke belakang sebentar, hendak membuat SK, surat keputusan pengangkatan. Saat Umar ke biliknya, ternyata anaknya Umar dari istri yang ketiga dari masih kecil memanggilnya dan memaksa Umar bermain. Tahu melakukan Umar? Umar langsung menggendong anak ini, taruh di bahunya. Kemudian Umar bermain persis kayak guru TK. Yang mungkin selama ini kita anggap remeh ya. Dan ini dilihat oleh Cagup tadi dari kejauhan. Setelah puas anaknya bermain, Umar pun mendatangi Cagup ini seraya ingin memberikan kertas tadi. Maka Cagup ini bertanya, "Ala ibta Amirul Mukminin, engkau baru saja kulihat bermain dengan anak Anda, wahai Amirul Mukminin." Maka Umar pun bertanya balik, "Toman, ya memang kamu memang nggak pernah gitu. Ya, emang kamu nggak pernah main sama anak sendiri?" Nah, jawabannya sangat filosofis. Tahu apa jawabannya? Memang saya nggak sempat main sama anak, saya sibuk ngurus urusan umat. Kan sama kayak tadi. Saya nggak sempat main sama anak, saya sibuk ngurus urusan umat. Umar dengar jawaban ini bukannya senang. SK tadi disobek aja diberikan. Tahu kata Umar, jangan kamu katakan kamu peduli sama rakyatmu kalau orang yang terdekat denganmu saja tak pernah merasakan. Wa atidal qurba haqqahu. Surat Al-Isra ayat 26 tadi. Makanya disinilah seorang ayah yang di zaman now ini jangan berlindung di balik cuek, acu tak acu untuk kepentingan umat. Sejatinya sekarang dengan teknologi yang ada membuat kita harusnya bisa mensiasati untuk tetap bisa bersama dengan anak. Apalagi masa kita di rumah work from home ini, berikanlah hak anak. Jangan bilang, Bapak ini udah mewakafkan diri untuk umat, tapi mereka ini di bawah tanggung jawab kita. Sementara umat itu banyak yang mengelolanya dan saling bekerja samalah kita. Sungguh nggak mungkin kita membangun umat kalau pilar kebangkitan umat itu namanya keluarga hancur, kan lucu. Kita membangun umat, pada umat ini dibentuk dari keluarga-keluarga yang soleh. Dan keluarga yang soleh itu tanggung jawab kita. Bagaimana mungkin kita menciptakan peradaban besar kalau yang paling kecil itu kita hancurkan. Jadi jangan berlindung di balik kata umat untuk meneguhkan bahwa kita ini sebenarnya orang yang lalai. Beristighfarlah, banyak bertobat, kembalikanlah hak keluarga sebagai yang penting mendapatkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih. Dan ini satu lagi, terakhir mungkin karena waktu juga, menyambung dengan tadi kondisi bahwa Ustadz mohon izin bagaimana menurut Ustadz dalam pandangan membangun keluarga bahagia di masa pandemi, apalagi ini sudah setahun setengah lebih. Irama situasi ini tentu membentuk keluarga-keluarga yang berbeda dengan suasana yang leluasa, tapi ini kesannya tersempit dengan situasi ini. Bagaimana Ustadz membangun kebahagiaan di musim pandemi ini? Baik, ya. Justru situasi pandemi di tengah memang banyak hal yang mengurangi hak-hak kita dalam interaksi, justru bisa jadi momen untuk kita mengokohkan kembali. Pertama adalah kita mengembalikan kembali fungsi rumah sebagai al-mawa atau al-maskan, sebagai tempat untuk orang bernaung dan merasa nyaman. Masa pandemi inilah kembali kita mengukur sejauh mana rasa betah itu hadir di dalam rumah itu atau tidak. Dan rasa betah itu seiring dengan bagaimana kemampuan kita menciptakan rumah surga yang menjadi tujuan impian setiap orang. Istilah baiti jannati seringkali kita dengar, tapi seringkali kita tidak mengetahui bagaimana caranya dan mewujudkannya. Padahal secara ringkas, ya, materi tentang ini tentunya tidak bisa dibahas 1 jam, 2 jam, bahkan panjang. Materi tentang baiti jannati ini ringkasnya adalah bagaimana kita memindahkan kebiasaan penduduk surga di akhirat ke rumah kita, seolah-olah rumah kita atau kita layaknya penduduk surga di akhirat. Dan Allah sudah sebutkan kebiasaan-kebiasaan penduduk surga di akhirat yang menjadi dasar kita membangun konsep baiti jannati selagi di rumah. Contoh ya. Dan ini bisa kita praktekkan saat kita di rumah saja. Misalnya Allah ceritakan dalam surat As-Saffat 50 kebiasaan penduduk surga, faqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun. Mereka penduduk surga suka duduk berhadap-hadapan dan ngobrol. Ternyata kebiasaan penduduk akhirat di surga itu diantaranya mereka suka duduk berhadapan-hadapan dan ngobrol. Kebiasaan ini yang harusnya menjadi tolak ukur. Sudahkah kita membangun hal ini di rumah? Ada nggak kesempatan selagi kita di rumah aja duduk berhadapan-hadapan ngobrol? Jika kebiasaan ini tidak ada, hilanglah surga dari rumah.
Ngobrol ada kebiasaan yang menunjukkan betapa masih ada rasa bahagia dalam keluarga. Surga masih ada dalam rumah. Itu satu contoh. Yang kedua, bayangkan ketika Allah menyebutkan kebiasaan penduduk surga dalam surat Abasa ayat 38-39. Wujuhu yawma idzi musfirah dhahaikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa happy, bergembira ria. Nyata Al-Quran menyebutkan gambaran bahwa penduduk surga itu wajahnya happy dan bergembira ria alias ketawa. Dohika. Dohika itu artinya ketawa. Perhatikan ketika kita di rumah saja bersama dengan keluarga, apakah lebih banyak tawa atau lebih banyak tangisan? Kalau lebih banyak tangisan, ini bukan ciri rumah surga, ini rumah neraka, betinari. Apalagi tambah dengan teriakan, karena Allah ceritakan gambaran penduduk neraka. Hum yasterihuna fiha dalam surat Fatir. Mereka suka berteriak-teriak di dalamnya. Maka siapa yang di dalam rumah terbiasa teriak, karena kesakitan, karena marah, mereka sejatinya sedang mereplikasi penduduk neraka di dalam rumah tersebut. Sebaliknya, yang terbiasa ada senyum, ada canda, ada tawa, tentu dengan kadar yang yang sewajarnya ya, karena biar bagaimana sesuatu yang berlebihan pasti akan merusak badan bobot berlebihan, kolesterol kan gitu ya, apalagi ya ketawa berlebihan mematikan hati. Tapi sesuatu yang menjadi kebutuhan ini nggak boleh kita kurangi, bahwa biar bagaimana yang namanya ketawa itu kebutuhan. Makanya kalau anak-anak nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, mereka cari luar. Makanya ada anak-anak mengatakan tawa itu kebutuhan kami. Bagi anak-anak tawa itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak dipenuhi oleh orang tuanya, dicari akhirnya kemana? Ke handphone, ke gadget, ke kafe-kafe. Itu yang membuat meskipun di masa pandemi mereka tuh nggak betah di rumah. Orang nggak bisa ketawa kok. Yang ada kalau di rumah tuh manyun mukanya. Ya kenapa manyun? Karena orang tua kalau di rumah sering membuat keributan yang tanpa sadar dibuat. Lebih banyak menjadi ya juri ya, atau lebih banyak menjadi hakim. Anak sedikit kamu tuh nggak ngerti ya dalilnya ya. Kamu tuh salah, nak. Kamu tuh jadi anak gimana? Ya sampai anak bilang aku udah kayak FPI, selalu salah di matamu. Ya selalu itu. Itu yang membuat kenapa anak-anak tidak menyukai dalam hal ini apa yang menjadi ya kebutuhan mereka. Nah, inilah kenapa pentingnya kita membangun hal tersebut. Jadi makanya memanfaatkan momentum ini untuk membangun kembali senyuman dan tawa yang ada dalam rumah sebagai ciri khas surga. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun kembali konsep dasar bahwa rumah bukan sekedar ma'wa dan maskan sempat bernaung, tapi sebagai madrasah. Disitulah kembalikan fungsi kita. Ada fungsi yang kita abaikan selama ini, karena selama ini kita mensubkontrakkan orang lain untuk mendidik anak kita. Padahal kita harus jadi pendidik utama bagi anak kita. Dan yang ketiga, kembalikanlah rumah sebagai al-markaz. Markaz adalah pusat pergerakan. Dari rumahlah sejatinya banyak terjadi perubahan-perubahan yang akan mengubah dunia. Rumahlah. Itulah membuat Rasulullah menjadikan rumah Aqam bil Abil Akram sebagai markaz. Membuat akhirnya perubahan dunia setelah itu bermula dari sebuah rumah. Jadikanlah rumah kita sebagai markas, dan itu tidak mungkin jadi kalau belum menjalankan peran sebagai madrasah dan sebagai ma'wah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, Allahu Akbar. Tentu tidak terasa perjalanan waktu 1 jam ini bisa menuntaskan apa permasalahan keluarga ya Sat ya. Tidak sebentar dan tidak sesaat begini. Mudah-mudahan ada waktu kita bisa berjumpa kajian-kajian berikutnya. Namun untuk keberkahan di akhir acara, berkenan Ustadz untuk berdoa kepada kami semua khususnya. Terima kasih. Bapak Ibu semua, para muzaki dan para donatur dan pemirsa webinar yang menyaksikan program kita, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa khusyuk kepada Allah, khusus bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita khususnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalal wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana wa barik li ahlina wa barik li auladina wa barik li azwajina wa barik li qaryatina wa barik li biladina wajma'na fil jannah warzuqna hayatan thayyibatan wa sa'adatan. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Bendri atas segala ilmunya, motivasi, pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan Ustadz sehat, berkah selalu, insyaallah. Dan ayah bunda, tentu harapan silaturahim ini pertama yang kita ikuti, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah kami akan terus melakukan kajian rutin bersama IZI dengan tema-tema parenting yang lainnya. Mudah-mudahan nanti kita kembali dalam acara ini. Tentu kami berharap ucapan terima kasih yang luar biasa dari Ayah Bunda. Sampaikan salam kepada keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat di masa pandemi ini, selalu tetap jaga kesehatannya. Teruslah berkah, berbagi kebaikan hidup dengan menunaikan zakat, infak, sedekah bersama IZI. Dan kami menunggu kabar selanjutnya ada berkurban, menjadi bagian perjalanan kebaikan buat gotong royong memuliakan para saudara kita. Atas nama IZI manajemen, panitia dan seluruh kru di sini, panitia mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita kembali ke event selanjutnya, acara yang bermakna insyaallah. IZI memudahkan saudaramu, dimudahkan urusanmu. Barakallahu wa lakum. Saya pamit. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.